Halo teman-teman semuanya, saya saat ini sedang berada di Hakone, kurang lebih 1,5 sampai 2 jam dari Tokyo nih. Saya bawa kamera yang sangat baru, yaitu Fujifilm X100 yang ke-6. Saya akan jalan-jalan di sini dan memotret pastinya. Tapi di video ini, saya ingin membagikan 10 tips untuk teman-teman yang memiliki Fujifilm X100. Baik yang generasi yang lampau, dan terutama yang generasi ini yang pastinya. Tips pertama adalah kita harus atur bukaannya. Bukaan dari lensa itu bisa kita atur di lensanya sendiri. Di mana di sini ada angka-angka dari 2 sampai 16. Pilih angka 2 atau angka yang kecil kalau kita ingin membuat latar belakang blur, dan pilih angka yang agak besar ke f16 kalau kita ingin semuanya tajam. Tapi dalam praktiknya kita tidak perlu sampai f16 menurut saya. Kalau kita pilih f5,6 atau f8, itu sudah lebih dari cukup untuk pemandangan yang latar belakangnya tajam. Tips yang kedua adalah kita harus atur shutter speed dari kamera ini. Shutter speed dial ada di bagian atas kamera. Di sini angka-angkanya banyak, tapi jangan khawatir teman-teman. Shutter speed ini artinya simple. Kalau angkanya kecil, berarti kita akan menangkap motion blur dari apa yang kita foto. Misalnya ada kereta api yang berlaju sangat cepat, maka dia akan kelihatannya blur. Sedangkan orang yang diam itu akan tajam. Nah, kalau kita mau tajam semua, atau nge-freeze ya, subjek yang bergerak sekalipun, kita pakai shutter speed yang cepat, seperti 125 atau lebih tinggi lagi. Tips yang ketiga yaitu kita atur ISO dari kamera ini. Kita bisa pilih dari 125 sampai puluhan ribu. Tapi biasanya kita mengatur ISO berdasarkan kondisi cahaya yang ada. Di kondisi cahaya yang terang seperti di outdoor seperti ini, ISO 125 sampai 400 itu sudah cukup. Tapi kalau kita dalam kondisi dalam ruangan, itu biasanya kita mulai menaikkan ISO dari 400 sampai 3200. Dan juga tergantung shutter speed dan bukaan yang digunakan. Tips yang keempat yaitu kita atur mode fokusnya. Nah, di kamera ini simple banget, tidak perlu masuk ke menu karena sudah ada tuasnya di bagian kiri dari kamera ini, yaitu ada pilihan manual, continuous, atau single. Nah, biasanya untuk subjek tidak bergerak, kita pakai yang S saja atau single. Nah, kalau kita mau yang mengikuti subjek yang bergerak atau tracking, kita pilih continuous atau yang C. Dan kalau misalnya kita perlu untuk specifically fokus di satu tempat, dan terutama itu close up ya, misalnya agak susah untuk fokusnya, maka kita bisa pilih manual dan kemudian memutar roda di lensa ini sampai yang kita inginkan benar-benar tajam. Tips yang kelima adalah kompensasi exposure, di mana untungnya di kamera sekecil ini sudah ada dial khususnya untuk mengaturnya. Nah, di sini kita bisa pilih bagaimana kita mau terang gelapnya itu apakah sesuai dengan kamera. Kalau mau sesuai dengan perhitungan kamera, maka kita set ke 0, dan biasanya defaultnya memang di 0. Tapi kalau kita mau lebih terang atau lebih gelap, kita bisa atur ke plus atau ke minus. Semakin plusnya semakin banyak, misalnya plus 2, plus 3 itu makin terang, dan kalau ke minus itu makin gelap. Tapi ada satu catatannya nih. Salah satu dari aperture atau dari shutter speed-nya ini harus di auto, atau ISO-nya, ya pokoknya harus salah satu di auto. Nah, kalau misalnya semuanya manual, semuanya teman-teman set sendiri, maka kompensasi exposure ini tidak akan berlaku. Kalau kita motret di outdoor, dan kalau matahari yang muncul, itu biasanya akan silau sekali. Kalau kita pakai kacamata, kita bisa pakai kacamata hitam. Tapi kalau misalnya kamera, meskipun saya sudah naikin monitor brightness-nya, LCD brightness ya, sampai plus 5 pun, kadang-kadang kalau misalnya terang banget cahaya mataharinya itu tetap silau dan sulit untuk melihat isi dari komposisi kita. Maka itu saran saya untuk yang tips ke-6 adalah kita manfaatkan jendela bidik yang ada di kamera Fuji X100 ini. Nah, Fuji X100 ini menyediakan 2 jenis jendela bidik, yang optik
dan juga elektronik. Favorit saya tentunya yang optik, karena khas banget, unik banget, dan apa yang kita lihat adalah realitas. Teman-teman tahu nggak, kalau kamera Fuji yang paling terkenal adalah fitur film simulation-nya. Jadi jangan lupa untuk memainkan sesuai dengan apa yang kalian inginkan atau sesuai dengan subjek yang kalian foto. Misalnya di Hakone ini saya telah mencoba beberapa film simulation. Salah satunya adalah Reala X, di mana hasilnya itu seperti apa yang saya lihat, seperti realitas. Tapi kita bisa main-main juga dengan misalnya Across, yang dimana membuat pemandangan menjadi hitam putih. Dan kemudian yang saya coba juga adalah Classic Chrome. Nah, Classic Chrome ini menarik karena membuat warna itu menjadi lebih soft dan kontrasnya tidak terlalu tinggi, sehingga memberi kesan seperti hasil di kamera film dulu. Sorry teman-teman, sepertinya kapten kapal sudah memanggil karena kapal akan segera berangkat, dan saya akan sambung tips yang berikutnya itu di tempat yang lain. Oke? Nah teman-teman, sekarang saya sudah berada di kapal dan kita akan teruskan ke tips yang ke-8. Kita semuanya tahu bahwa Fujifilm X100 ini tidak memiliki lensa yang zoom. Dia hanya memiliki lensa fix 23 mm atau ekuivalen dengan 35 mm. Tapi karena yang generasi ke-6 ini sudah 40 megapiksel sensornya, maka kalau kita crop sedikit banyak, itu masih detail dan tajam. Nah, di kamera ini, di menunya ada yang namanya digital teleconverter. Itu sama dengan digital cropping, yang kita bisa pilih mau 50 mm atau kita mau zoom in lagi ke 70 mm dan masih mendapatkan 10 megapiksel. Nah, itu cukup untuk media sosial menurut saya, atau kita cetak dengan ukuran A3 misalnya. Jadi kalau misalnya kita ketemu subjek yang jauh tapi menarik, jangan khawatir, kita bisa aktifkan digital teleconverter. Saya sekarang sudah berada di Gora Station dan tinggal satu train lagi untuk ke Hakone Yumoto. Setelah itu saya bisa balik ke arah Tokyo. Nah, sebelum saya pulang, tentunya saya ingin menyelesaikan 2 tips lagi. Tips yang ke-9, yaitu bawalah banyak baterai. Terutama kalau teman-teman foto-foto di tempat yang dingin dari pagi sampai sore. Saya sendiri menghabiskan 3 baterai, padahal saya tidak terlalu sering foto, tidak terlalu intensif. Kalau saya melihat pemandangan yang bagus saja, saya baru foto. Dan video juga hanya beberapa detik. Makanya hati-hati dan bawalah baterai ekstra jika teman-teman berpergian di tempat yang dingin. Cuaca sudah makin dingin dan sekarang kita sudah sampai di tips yang terakhir, yaitu tips yang ke-10. Saran saya adalah teman-teman selalu up to date, ngecek bahwa apakah ada nggak firmware update untuk kamera kalian, terutama yang X100 series yang dulu. Kenapa? Karena Fujifilm sering sekali mengupdate firmware, dan dimana bukan hanya memperbaiki bugs, tapi juga kualitas dari kameranya seperti fitur-fiturnya itu biasanya ada peningkatannya. Jadi cek terus, dan itulah 10 tips saya tentang bagaimana memanfaatkan dan memaksimalkan X100 series, dan juga ini bisa berlaku untuk Fujifilm X-T yang lain. Sepertinya kereta apinya sudah datang ya. Saya masih bersiap-siap bersama Ihsan karena sudah cukup sore. Saya khawatir juga nanti tidak ada kereta api lagi selanjutnya. Jadi nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.